Oke, hari ini kita ada di Citra Rasa, ada di Margo Louis II. Di sini termasuk sentra produksi keripik belut, ya Bu ya. Ini ada dengan Bu siapa namanya? Nama saya Bu Warti, Mbak. Bu Warti, ya, Mbak. Namanya sudah ada di HP saya. Jadi saya tadi itu HP-nya sudah ada di. Iya. Yang ingin kami tanyakan Bu, ini untuk pengembangan keripik belut. Ini apa yang membuat inspirasi Bu untuk berusaha di keripik belut ini? Iya, semula usaha keripik belut ini warisan dari orang tua. Iya, dari orang tua suami. Kebetulan keterampilan saya menjahit, bikin mukena, bordil, karena menjahit belut. Jahit baju. Baju. Karena suami ini putranya dari pedagang keripik belut, kami kok kepengen mengembangkan gitu ya. Kalau saya menjadi istrinya, pastinya salah satu harus ngalah ya. Mau ke tetap penjahit atau ke mengembangkan usaha keripik belut. Kalau Bapak gabung di usaha kami mungkin sulit. Tapi kalau saya mengembangkan usaha dari suami, mungkin jauh untuk pemasaran jauh lebih lebih jalannya lebih cepat kali ya. Terus kami mencoba kalau dulu keripik belut Dinggodean ini kesannya keras. Bagaimana sih untuk mengembangkan keripik belut ini menjadi keripik belut yang diminati oleh konsumen menengah ke atas? Ya pastinya mencari yang kerasnya beda. Nah, kami belajar dari situ. Oh, berarti ini ada beda keras dengan keripik belut yang lain? Pastinya kita memang ada deadline-nya sendiri. Citra Rasa keripik belutnya kerasnya beda. Kalau nggak percaya nanti kita buktikan. Gitu. Ada kerasnya. Ya. Baik. Jadi ini sudah ada embrio meneruskan mengembangkan. Iya. Kalau boleh tahu masyarakat ini, apakah belut ini memang dibudidayakan di daerah sekitar wilayah sini? Tidak Bapak, untuk ikan belutnya sendiri di Sleman Barat dan sekitarnya ini lama-lama hampir punah. Dulu waktu ibu saya mengelola keripik belut ini, pendapatan ikan belut ini hanya didapat di Sleman dan sekitarnya. Terus karena berjalannya waktu, pengembangan usaha makin dikenal sehingga pasokan ikan belut itu kita cari. Di mana sih ada ikan belut selain Dinggodean? Terus kita mencari di luar, Pak. Kami di Delanggu, Solo dan sekitarnya dapat pengepul. Ternyata ikan belut itu kiriman dari Jawa Timur. Iya. Terus kami mencari info untuk ingin bermitra begitu. Sebelum kita usaha keripik mandiri ini, keripik belut Citra Rasa ini, kami usaha ikan dulu. Ikan apa? Ikan belut. Jadi saya belum pernah produksi. Ada usaha ikan belut. Iya, awal mulanya itu usahanya dari orang tua. Terus untuk pengembangan kita belum mandiri masih jadi satu, kami mencari ikan belut untuk dibagikan ke teman-teman pedagang. Jadi budidaya dulu pernah? Bukan, kita mencari ikan Delanggu. Ya, terus kita bagi semua pedagang kayak gitu. Nanti sore jadi uang, besok lagi naik motor. Yang naik motor saya dapat 1 kental, saya bagi. Begitu dan seterusnya. Singkat cerita saya sampai Delanggu itu sampai jam 2 siang belum dapat belut juga. Akhirnya saya harus menunggu. Setelah dapat belut, saya minta 1 mobil itu saya minta kirim ke Jogja. Mungkin itu cerita saya akhir dari setiap pagi naik motor. Setelah itu kami bermitra dari Jawa Timur. Setelah berlanjut kita dikirim ke Budaya. Berarti kalau saya
menyimpulkan dari permasalahan bahan tadi, Nggih. masih ada potensi untuk budidaya belutnya di sekitar Godan, bisa nggak? Bu? Sebenarnya kalau budidaya itu kalau berhasil bagus sekali prospeknya. Tapi banyak uji coba yang ingin budidaya, bahkan difasilitasi pupuk organik sekian ton pupuk untuk menyuburkan sebuah sawah beberapa hektar kayak gitu, tapi ternyata nol. Hasilnya masih belum bisa karena memang belut ini akan hidup di sawah dengan pupuknya yang organik. Pastinya yang sudah berkelanjutan, tidak sekarang banyak pupuk kimia, nanti dipupuk organik langsung banyak belut. Jadi perlu waktu gitu katanya. Oh, Jadi itu tangkapan alam yang selama ini di Jawa Timur itu sudah budayanya pupuknya organik. organik. Iya, Jadi belutnya oleh organik nih, Bu. betul Pak. Jadi kalau sawah itu banyak pupuk kimia, pasti nggak akan ada belut di situ. Gitu ya. Kalaupun ada paling sedikit sekali. Kalau Jawa Timur itu pas musim hujan kayak gitu, dengan air mengalir dari sawah ke sawah kayak gitu, luberannya aja disaring kayak gitu banyak belut. Luar biasa kalau saya. Terus damen pohon padi yang semula dipanen itu nggak diambil, itu dibalik. Ya, katanya itu juga sebagai ragu. Oke, sekarang dikembalikan cita rasa. Iya. Jadi diawali dengan keripik belut. Ini saya ingin tahu kaitannya dengan hitung-hitungan. Kalau 1 kilogram belut hidup Iya, kemudian dijadikan keripik, itu kira-kira jadi berapa? Terus keuntungannya berapa, Bu? Kalau boleh tahu? Itu tergantung kita sebagai pengrajin Bapak. Ya, Kalau dari ibu saya, itu karena belum ada pembinaan. benar. Ya, cari belut, digoreng, ditepungi, dijual, kayak gitu dan seterusnya. Bahkan waktu saya masih bergabung awal-awal di ibu saya, itu kalau goreng belut kelihatan belutnya ditekan lagi ke adonan supaya tidak kelihatan karena takut rugi. Nah, kalau saya generasi penerus, harapan kami pelanggan itu beli sekali tapi kembali lagi. Kita mau dibuat 1 kilo belut segar, mau jadi 1 kilo keripik, bisa. 1 kilo mau dibikin 1 kilo 2 on, bisa. Tergantung kita pasarnya di mana. Nah, saya di Citra Rasa ini buat beberapa grade. Bisa di pasar tradisional dan 1 kilo bisa jadi 1 kilo keripik. Bisa juga bikin keripik belut 1 kilo menjadi 6 on. Ya, karena gimana? Sekarang ini konsumen jauh lebih pinter. Tapi kok menyusut 1 kilo jadi 6 on? Ya karena tepungnya dibikin tipis. Tapi harganya juga lebih mahal. Berarti tulangnya dihilangin atau? Tidak. Kan ikan itu pasti susutnya banyak. Lah untuk menyambung susutnya tadi, kemulnya tadi. Nah, jadi banyak konsumen yang penting keripik belut ada. Saya pengen cari keripik belut yang kersnya beda. Belutnya kecil-kecil, tepungnya tipis gitu ya. Nah, itu saya buat juga. Pastinya kita diajari dari Dinas Perikanan Pertanian untuk menghitung HPP. Ya. 1 kilo belut menjadi 6 on, hitungannya jualnya harga berapa. Dulu saya sudah belajar membuat HPP, tapi karena saya masih berdua sama suami, HPP saya harga jual keripik belut itu 60.000. Gimana Bu ngitungnya? Ini Bu sudah tak hitung semua. Dulu saya didampingi oleh Bapak PPL. Ini masih kurang Bu. Ini tenaga kerjanya belum. Kan saya nggak punya tenaga. Lah itu yang goreng siapa? Saya sama suami. Lah itu apakah tidak digaji? Lah kan kita sendiri Pak. Lah kalau sakit. Nah ternyata walaupun kita yang kerja itu memang harus kita hitung. Nah begitulah cara menghitung HPP. Nah yang tadi Bu, yang paling umum. Yeah. Saya ingin lihat
kenaikan value nilai kenaikan dari 1 kilo itu harga bahan mentah, kemudian bahan jadi kira-kira dapat perbedaan harga dengan menyampingkan berapa grade tadi. Oke. Jadi yang rata-rata itu kira-kira paling rendah itu dapat berapa? Jadi kenaikan kita dapat oleh keuntungan. Keuntungan mungkin ya hampir berapa persen ya. Jadi umpamanya saya Satu kilonya itu beli berapa? Misalkan 1 saya kilo. ngitungnya gini Pak. Ya. Saya belajar ngitung itu gini. 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo ini kalau saya jual sehari langsung habis, saya bisa keuntungannya bisa 1 juta. 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo basah atau Ya 50 kilo belut hidup belum itu diproses dengan bahan-bahan ditambah. Tapi itu kita, dapat untung 1 juta. ya kurang lebihnya. Ya, tapi dengan beberapa bikin grade. Kalau 50 kilo itu kita jual sampai 10 hari, mungkin ya keuntungannya makin susut karena kan kita harus bayar distribusi, pengeluarannya harus tambah kayak gitu. Nah, makanya kami di Citra Rasa ini, saya nggak nitip di toko oleh-oleh Bapak. Kami mencari mitra yang mau bekerja sama, tapi beli putus Pak. Namanya saya sama penjenengan yang store-store ke toko oleh-oleh. Tapi sama saya beli cash. Putus ya. Sehingga keuntungan saya sedikit tidak apa-apa, supaya pemutaran modal saya lebih cepat. Karena kalau saya nitip di toko oleh-oleh, yang pertama saya nggak ada tenaga untuk harus selalu continue quality control di toko. Karena kalau di toko itu kan harus cek expirednya, terus harus noto seperti itu. Bayarnya 1 bulan. Bayarnya 1 bulan. Lah saya mengambil keuntungan sedikit lebih cepat. Karena saya harus mencukupi teman-teman yang ada di pasar Ngodian ikan segarnya. Masih. Tapi saya Pak. Saya mencari mitra yang yang komitmen. Artinya boleh nota mundur, tapi yang kalau dulu kan tidak Pak. Belum datang saya bagi, datang lagi saya bagi. Uangnya belakangan. Iya, tapi saya numpuk Pak. Wah, ya tuh. Jadi 1 buku ini belum datang, saya bagi si A si B, titipannya juga di situ sampai berlipat-lipat buku itu saya nggak selesai. Kayaknya saya mumet, saya bawa ke bank aja saya harus cerita. Karena modal saya selip kan. Ini modal yang saya punya ini berkembang tapi berbentuk tulisan. Kayaknya nggak jalan ini kalau tak lanjutin. Nah, dengan adanya saya produksi, boleh teman-teman ayo. Saya datangkan belut dari luar, kalau jenengan mau butuh ayo. Walaupun boleh nota mundur, paling tidak ya 2 nota, 3 nota lah. Padahal belut itu kan uangnya nggak sedikit. Jadi saya harus bawa sertifikat, datang ke bank. Tapi itu kan sebagai tanggung jawab saya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kalau yang sudah nota agak saya produksi. Kalau dulu kan belut nggak bisa ditahan di kolam lama-lama. Ya kan? Jadi datang ya harus kita bagi. Datang lagi saya bagi seperti itu. Ini setelah ada belut, kelihatannya sudah berinovasi selain belut juga. Iya, jadi Citra Rasa ini kan saya melihat sudah banyak varian-varian baru selain belut. Nggak apa-apa. Kira-kira apa aja Bu ini yang selain belut kalau ada di sini? Saya untuk pengembangannya Pak, karena Citra Rasa ini sudah dikenal konsumen, kami mencoba karena belut ini nggak selalu ada. Kalau sudah ada pegawai kan masuk diliburkan. Kami mencoba untuk olahan yang lain seperti sayuran. Itu ada bayam, pare, paru, tempe. Keripik semua? Iya, saya keripik semua. Untuk abon belut mungkin karena belut itu kalau makin besar makin mahal, tidak semuanya saya beli. Kalau pas murah saya buat abon belut. Tapi kalau pas mahal kalah harga dengan ekspor.
Jadi untuk abonnya mungkin dari teman-teman Aspin, Pak. Ya. Teman-teman Aspin ini olahannya abon sudah komplit, jadi saya membantu untuk pemasarannya. Tapi tentunya yang masuk di outlet saya tes food dulu. Oh. Yang sudah BIRT, halal, dan Yang izin edarnya izin yang lengkap. lain, izin edarnya yang lain. Ya, gitu Ibu. Terima kasih Ya. informasinya. Siap. Kayaknya menginspirasi teman-teman kita yang Iya. mungkin masih ingin mencoba usaha apa yang pas. Mungkin ada saatnya tertarik dengan belut, mungkin nanti Boleh. bisa bincang-bincang lagi, Iya. sowan ke sini. Oke, Bapak. Siap. Yang terakhir, Iya. ini harapan Ibu apa ketika ini ada program bedah UPI, Iya. unit pengolahan ikan. Ini apa harapan Ibu? Harapan saya setelah kami Yupi kami rehab ya Pak, kita bedah, dapat fasilitas dari dinas. Harapan saya kami buka peluang pelatihan, melihat proses produksinya, sehingga dengan bangganya saya bisa memasukkan pengunjung yang tadinya cuma mau beli sekilo ternyata bisa melihat proses produksinya. Dan harapan saya tidak hanya itu sebagai promosi Pak. Setelah satu orang bisa masuk lihat proses produksinya, berarti kan beliau punya komunitas. Iya. Bisa pelatihan proses produksinya, bisa dengan acara di depan. Ya, harapan saya walaupun cuma ada tempat yang seperti ini, bisa untuk pelatihan bersama. Ya. Nanti proses produksinya bisa diupi di dalam. Semacam edukasi tentang belut itu ya. Betul. Jadi kalau sekarang kan sekolah-sekolah sudah kewirausahaan ya Pak. Ini sekolah-sekolah juga sudah kerjasama. Ya dari tingkat TK, SMP itu minta materi untuk bagaimana untuk pengembangan usaha seperti itu. Karena Bapak Ibu guru juga masih awam tentang itu. Tapi Bapak Bu guru dulu katanya. Tadi selama ini sudah beberapa angkatan untuk belajar di sini ya. Ada tempe, ada keripik belut, bahkan saya bonusi olahan bayam dan pare, seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak, sama-sama. Bu Warti. Panggilannya Bu Warti Pak. Saya Agus Kris. Pak Agus, terima kasih. Panggilannya Gus Kris. Oh, Gus Kris. Ya. Nanti ketemu lagi di lain waktu. Siap. Kita jalan-jalan lihat situasi. Boleh. Matur nuwun. Salam Bu. Terima kasih Bapak.